Selamat pagi. Pagi. Salam sejahtera. Apa kabar? Luar biasa. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena pagi ini kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk melanjutkan pembelajaran kita. Dan yang patut kita syukuri, kita sehat. Sehat semua kan? Sehat. Oke. Nah, kita gaungkan yel dulu yang seperti kemarin. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo, halo. Hai. Nah, semangat. Tepuk tangan. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Kita mohon berkat Tuhan supaya kegiatan kita ini diberkati oleh Tuhan. Satu dari siswa sekalian, saya persilakan untuk memimpin doa. Silakan. Baiklah, sebelum kita mulai acara kita berlanjut, alangkah baiknya kita memulai dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih kepada Tiara yang telah memimpin doa ini. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, Bapak mau ngecek kehadiran siswa kita dulu ya. Bapak harapkan hadir semua kita ini ya. Alessandro Norestalitnik, Alia Revalina hadir. Alvida Andimi, Cristiano Gracia Levi, Dea Arista, Iniasi Cacika, Dodi Priadi sakit. Dodi Priadi asalnya dari mana? Nah, ada yang satu kamu dengan Dodi? Tidak. Atau mungkin dapat informasi dari kawannya sudah berapa hari dia sakit? Baru ini ya. Oh. Elsiatra Fortunata, Efriadi, Orlan Gerania Mangudana, Gamalil Alam Tornado. Apa ya? Apa atau sakit? Apa? Alam ini asal dari mana? Milas. Kemarin masuk tadi ya? Hadir? Hadir. Ada yang satu kamu dengan Alan? Apa kendalanya kira-kira? Apakah motornya macet? Jalannya banjir? Terlambat? Dekatkah rumahnya dengan Alan? Lumayan. Terlambat mungkin dia terlambat bangun atau terlambat berangkat? Kesiangan. Pasti begadang ya tadi ya. Nah, nanti kalau sampai di rumah tolong diingatkan ya Alan supaya jangan lagi begadang. Karena besok mau belajar lagi kan? Aldi John Peter. Ada Pak. Ashley Dini Rizky, Ilaria Yudit, Jonathan Nataliano. Hadir Pak. Nah, ini datangnya nggak pas tadi, pukul 7. Padahal dekat semuanya ya. Besoknya lagi pas datang ya. Jonathan.
agak dipaksa berangkatnya dari rumah awal, pelan-pelan nggak apa-apa di jalan. Misalkan datang di sekolah dengan terlambatnya enggak. Kalangkang Borneo, Evin Saputra, Kristiana Pania, Hadir Pak. Kristina Aura, Leontin Vanessa, Hadir Pak. Putri Patricia, Reni Novia Guru Sitija, Reva Liani, Hadir. Samuel Jasya Bilgit, sakit. Bilgit ini orang mana? Orang Sabaraya. Ada yang satu kampung dengan dia. Kemarin keterangannya sakit apa? Sakit demam biasa kah? Demam. Kemarinnya masuk? Tidak juga. Sudah berapa hari tidak masuk? Semoga cepat sembuh ya. Oke. Satria, Sumanto, apa lagi ya? Tiara Meltania, Hadir Pak. Wilawati, Hadir Pak. Upi Farman Liagus, ya. Siswa sekalian sudah siap belajar? Siap. Sudah siap? Siap. Jangan ada yang ngantuk lagi ya, masa baru datang dari rumah masih segar, udah ngantuk. Siap kan? Ya. Pakaiannya sudah rapi semua kan? Nah, di bapak ini kan rapi anda. Nah, rapi juga rambutnya. Kalau udah panjang potong ya. Nanti kalau udah potong, bapak yang potong. Oke, bapak tanya, kalau minggu yang lalu kita belajar apa ya? Oh, teknik prosedur ya. Ada yang masih ingat pengertian teknik prosedur itu apa? Levi masih ingat kah? Mana Levi? Ya, masih ingat kah apa pengertian teknik prosedur? Teks yang berisi langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengurutkan suatu kegiatan yang akan dilakukan. Oh ya, terima kasih ya, bagus. Tepuk tangan untuk Levi. Ya, kemarin kita memang belajar mengenai materi teks prosedur. Ya, seperti yang disampaikan oleh si Levi tadi, teks prosedur itu teks yang berisi langkah-langkah, cara-cara membuat sesuatu kan. Jadi ini arahnya kita produk enggak. Apakah yang Bapak contohkan kemarin membuat layang-layang, membuat kue dan sebagainya ya. Nah, hari ini kita belajar mengenai cerpen. Di buku paket sudah ada juga. Halaman ya. Di buku paketnya halaman 106 ada itu ya, cerpen. Nah, ini materi kita menentukan unsur-unsur pembangun cerpen. Jadi nanti fokus kita menganalisis satu cerpen dan kita menemukan unsur intrinsik saja ya, tidak sampai ke ekstrinsik karena mengingat waktu kan. Nah, ada yang sudah tahukah kalau pengertian cerpen itu apa? Ada yang tahu kah?
Coba mana si Repa? Pania, mana Pania? Ya, menurut kamu pengertian cerpen itu apa? Suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang cerita fiksi lalu ditulis secara pendek. Ya, terima kasih Fania. Bagus ya. Jadi cerpen itu jenis karya sastra ya, yang mengisahkan suatu peristiwa tunggal yang mengandung unsur intrinsik dan ekstrinsik. Terima kasih ya. Nah, cerpen ini itu banyak mengandung kisah nyata yang terjadi di kehidupan kita ya. Kehidupan kita bisa juga jadikan refleksi bagi kita, jadikan pengalaman bagi kita. Karena cerpen ini ada juga yang diambil dari kisah nyata, dari pengarangnya, ada juga yang dari pengalaman orang lain. Dibuatlah cerpen. Nah, cerpen ini kan banyak mengandung nilai ya, terutama mengandung nilai moral, nilai kebaikan kan, nilai baik dan buruk. Nah, dari materi cerpen ini kita bisa mengambil suatu hikmah, pelajaran, tuntunan, hal yang baik yang dikisahkan ya. Nah, tujuan pembelajarannya 1. Peserta didik mampu menentukan unsur-unsur pembangun cerita pendek dengan baik. Yang kedua, peserta didik mampu menelaah atau menganalisis ya, menemukan unsur-unsurnya teks cerita pendek berdasarkan struktur dan kaidah dengan tepat. Kalau cerpen kan ada strukturnya enggak? Ada yang masih ingat kah struktur cerpen apa? Cerpen itu dibentuk oleh struktur. Nanti kita lihat ya. Nah, ini pengertian cerpen. Bisa dilihat kah? Nah, boleh Bapak jongkan. Coba Satria dibaca pengertian cerpen apa? Di situ ya Pak saya. Ya, boleh. Surah jalan dalam ya. Cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang cerita fisik, selalu dikemas secara pendek, jelas dan ringkas. Cerpen biasanya hanya mengisahkan cerita pendek tentang permasalahan yang dialami satu tokoh. Terima kasih, bagus ya. Tepuk tangan untuk Satria. Nah, itu cerpen ya. Cerpen itu karya sastra. Karya sastra yang mengandung cerita fiksi. Karya sastra ya. Jadi karya sastra ini karya yang dibuat berdasarkan imajinasi. Kalau cerita fiksi artinya cerita yang dibuat-buat ya, direka-reka. Walaupun misalnya dasarnya itu kisah nyata, tetapi masih ada dibumbu-bumbui kan. Biasanya nama pelakunya disamarkan, ya enggak? Waktu yang tepat disamarkan juga. Supaya misalnya cerita yang diangkat dari kisah nyata itu, kalau ada yang misalnya yang tokoh yang kita angkat itu membacanya kan menghindari ketersinggungan. Itu ya. Jadi menjaga perasaan orang yang kita angkat ceritanya. Nah, dalam cerpen itu ada permasalahan diangkat. Permasalahan itu ya bisa dilihat dari temanya ya. Topik permasalahan. Permasalahan bisa seputar pendidikan, bisa jadikan cerpennya enggak. Hal-hal yang berkaitan dengan pribadi boleh diangkat dalam cerpen. Kisah kita, kisah sekolah, tinggal dengan orang boleh diangkat cerpen. Atau kita tinggal dengan orang tua, kampung kita misalnya jaraknya cukup jauh dari sekolah, 7 sampai 10 km kan cukup jauh ya enggak? Boleh diangkat kisahnya dalam sebuah cerpen. Kita pelakunya sendiri boleh. Kampung kita juga boleh, asalkan itu bukan hal yang berkaitan dengan sensitivitas ya. Ya, tidak menyinggung orang lain kan, atau tidak yang terlalu vulgar. Boleh. Oke, yang berikutnya. Nah, ini ciri-ciri cerpen. Pangudara, mana pangudara? Ya, boleh dibaca 1 sampai 3 ya. Ciri-ciri cerpen sebagai berikut. 1. Pada umumnya cerpen bersifat fiktif atau berupa karangan dari penulis. 2.
2. Cerpen memiliki susunan kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. 3. Saat membaca, cerpen biasanya selesai dengan sekali duduk. Cerpen 4. Cerpen memiliki bentuk cerita yang sangat singkat. 5. Cerpen memiliki diksi atau pilihan kata yang tidak rumit sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Oke, stop. Terima kasih ya. Terima kasih bagus. Pada yang membaca. Nah, ciri-ciri cerpen yang pertama bersifat fiktif. Cerpen itu karangan yang fiktif, yang dibuat, yang direka-reka berdasarkan imajinasi kita ya. Boleh kita buat cerpen berkhayal. Pelakunya kita buat sendiri. Latarnya ciptakan sendiri. Konfliknya ciptakan sendiri. Sudut pandangnya ciptakan sendiri, semuanya ciptakan sendiri. Tapi satu dasar cerpen yang jangan juga dilupakan dalam amanat. Amanat itu harus kita sampaikan dengan baik. Jadi amanat itu harusnya yang mendidik, yang mengajak orang berbuat kebaikan, kebajikan hendak. Itu karangan fiksi, itu artinya ya. Jadi garis besarnya cerpen itu bersifat fiksi, fiktif tadi ya. Kemudian cerpen memiliki susunan kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Cerpen namanya cerpen, cerita pendek ya. Paling banyak itu 3 lembar. Jadi kalau kita membacanya tidak terlalu lama. Langsung paham juga kita dengan maksud cerpennya ya. Jadi beda dengan novel yang dalam satu buku. Kadang yang sampai 100 halaman itu ya. Itu bedanya dengan novel. Yang ketiga, itu tadi saat membaca cerpen biasanya selesai dalam sekali duduk. Sekali duduk maksudnya paling 5 menit selesai begitu ya pembacanya. Kita langsung paham. Kemudian yang keempat, cerpen memiliki bentuk cerita yang sangat singkat. Tadi kan disebutkan paling banyak 3 halaman cerpen kan. Ada yang juga 1 halaman ya. 1 halaman 4 paragraf. Karena sesuai dengan namanya kan. Kemudian cerpen memiliki diksi atau pilihan kata yang tidak rumit. Bapak pernah membaca novel karya siapa itu? N.H. Dini kah novelnya ada ya? Bapak baca. Ada kata-kata tertentu yang Bapak tidak paham. Nah, untuk memahaminya Bapak minta panduan kamus atau cari ke Google padanan katanya apa. Itu rumit ya. Dia menggunakan interferensi juga dari bahasa asing, itu ada bahasa Inggris. Kemudian memang ada istilah-istilah dalam kata itu ini yang baru. Jadi dalam bahasa Indonesia itu padanan katanya itu belum familiar. Ada juga ya. Nah, dalam cerpen ini khususnya cerpen itu ya, kalau bahasanya itu pilihan katanya itu mudah dipahami. Mudah ya. Tidak ambigu. Tidak menyulitkan kita memaknai maknanya ya. Kemudian yang berikutnya, Bapak minta tolong bacakan cewek lagi. Si Reni, mana Reni? Iya, boleh. Cerpen hanya memiliki alur cerita tunggal atau satu jalan cerita saja. 7. Kisah cerita pada cerpen biasanya berasal dari peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. 8. Karakter tokoh pada cerpen sangat sederhana. 9. Di akhir bagian biasanya terdapat pesan moral yang sangat mendalam sehingga membuat pembaca ikut merasakan kisah pada cerpen tersebut. Makasih ya. Bagus pada dibaca. Tepuk tangan untuk Reni. Para yang baca semua ya. Oke, kisah cerpen berasal dari kehidupan sehari-hari. Ya tidak jauh-jauh ya. Kalau kita misalnya mau membuat cerpen, mencipta cerpen, ngapain jauh-jauh membuat topiknya enggak? Ada di sekitar kita. Boleh topiknya tentang diri kita yang saya sampaikan tadi. Kita misalnya sekolah jalan kaki. Kalau jalan kaki misalnya 200 meter biasa dekat kan. Yang bisa boleh jadikan cerita, ini jalan kakinya itu lebih dari 5 km jarak tempuhnya dari rumah ke sekolah kan. Di sini masih ada kayak yang jalan kaki sekolahnya. Ada ya mungkin yang dari Bait, dari Jerek itu kan, jalan kaki dia. Boleh dari kehidupan sehari-hari. Boleh juga pengalaman orang lain, jadikan cerpen ya, jadikan topik boleh. Tinggal dipilih saja. Asalkan kalau kita misalnya membuat topik cerpen dari kehidupan orang lain, kan kita konfirmasi dulu dengan orang yang enggak. Boleh enggak buat cerpen mengenai kehidupanmu, pribadimu.
Kan kita konfirmasi dulu. Ada yang boleh disampaikan kan? Ada yang tak boleh. Karena kalau membuat cerpen itu kan santapan publik ya enggak? Apalagi misalnya kalau di media masakan. Kalau di akses ke Google misalkan orang ramai membacanya. Jadi itu perlu diperhatikan juga ya. Yang kedelapan, karakter tokoh sangat sederhana ya. Sesuai dengan namanya cerpen, semuanya sederhana. Tidak yang rumit-rumit, tidak yang perlu analisis pelakunya lagi, yang perlu pengamatan khusus seperti yang di novel, tidak. Ya misalnya pengalaman sehari-hari sajalah dari pelakunya, dari kita, yang kita ingat, kita alami enggak. Kemudian yang ke-9, nah pada akhir cerpen ada amanat, pesan moral ya. Jadi pesan moral ini pesan yang berkaitan dengan baik buruknya mengenai pelaku dalam cerita. Pesan moral misalnya ya yang mengajak kita untuk kebaikan, kebajikan. Misalnya misalnya contoh pesan moral yang kalian ketahui? Pesan moral. Jangan melawan orang tua, enggak? Pesan moral kan? Pesan moral. Kalau di sekolah misalnya jangan berkelahi. Dilarang mencuri. Ada kan aturan kita seperti itu? Nah, itu berisi pesan moral. Dilarang mencuri. Kalau mencuri kan sanksinya kalau di sekolah ya ada sanksi administrasi sampai pengeluarannya enggak. Kalau di masyarakat tuh sanksinya sanksi hukum, ada kan? Hukum pidana, ada ya enggak? Kemudian sanksi apa lagi? Sanksi sosial. Kalau kita mencuri, dia omongan orang ya enggak? Dia omongan orang ke masyarakat. Kadang-kadang dikucilkan orang kan? Atau dijauhi orang. Itu pesan moral. Kemudian yang berikutnya, unsur cerpen. Nah, kita fokus ke unsur intrinsik ya. Mana Yudit? Coba bacakan unsur cerpen yang berikutnya. Unsur intrinsik cerpen. Cerpen atau cerita pendek memiliki satu unsur pembentuk yang harus ada di dalam cerpen itu sendiri. Unsur ini dinamakan dengan unsur intrinsik. Unsur intrinsik akan membangun kisah cerita yang ingin disampaikan oleh penulis. Berikut inilah beberapa unsur intrinsik. 1. Tema. Tema adalah gagasan yang menjalin struktur isi cerita. Yang kedua, alur atau plot. Alur atau plot merupakan urutan peristiwa atau jalan cerita pada sebuah cerita. Ya, terima kasih. Tepuk tangan Yudit. Nah, satu unsur cerpen yang pertama itu unsur intrinsik. Kalau unsur intrinsik itu unsur pembangun cerpen yang berasal dari dalam cerpen itu sendiri ya. Ada dalam itu ya. Unsur pembangun dari dalam. Ada tema. Tema itu gagasan atau topik yang disampaikan. Temanya boleh penulis pilih sendiri ya. Jadi tema itu merupakan tolok ukur dari cerita. Ada temanya, kalau anak muda temanya romantisme, percintaan ya. Suka duka percintaan. Itu termasuk tema ya. Ada tema lagi mengenai pendidikan. Misalnya boleh judulnya PR numpuk misalnya kan. Boleh PR menumpuk. Boleh ya, jadikan judul cerpen. Nah, temanya itu pendidikan. Banyak PR kalian kan? Banyak. Ya, baguslah ada PR. Kalau tidak ada PR, kalian mungkin tidak belajar di rumah kan? Ya. Kemudian yang kedua ada alur. Alur itu merupakan jalinan cerita, urutan peristiwa dalam cerita. Yang kita kenal ada berapa alur? 3 apa saja? Alur maju, alur kurang. Ya, ada 3 kita mengenal alur rendah. Alur maju. Alur maju itu ditandai dengan kata hari ini aku berangkat ke sekolah. Diiringi oleh gerimis tipis-tipis, hujan ya. Nah itu penanda kalau cerita itu merupakan alur maju.
dimulai hari ini, pada hari ini. Kemudian yang kedua alur apa? Alur mundur, kebalikannya. Kemarin aku tersesat waktu ke WC, salah masuk. Harusnya aku misalnya masuk ke WC Siswa Putra. Tak tahunya kenapa yang pikir aku salah masuk ke WC Putri misalnya ya. Kemarin. Nah, penandanya itu katanya kemarin ya, itu alur mundur. Yang ketiga alur apa? Campuran. Jadi campuran ini alur maju mundur ya. Kalau kalian pernah nonton film telenovela, zaman kalian ada enggak film telenovela itu? Telenovela enggak ada, yang belum pernah ya. Kalau kalian pernah lihat ke YouTube ada kali ya. Itu alurnya alur campuran, maju mundur ya. Kemudian film India juga menggunakan alur maju mundur campuran. Coba lihat film India itu. Ada kalanya saat bagian orientasi mereka berkenalan ya, nari-nari dulu mereka tuh kan. Nari-nari. Belum selesai nari dah berkejar, mereka ada yang berkejar dengan polisi tak siapa dikejar penjahat. Kejar-kejar kan? Balik lagi dan nari lagi ya. Kemudian satu ketika di rumah lagi, yang nari tadi belum selesai, ke rumah lagi mereka ya. Ada dialog di rumah. Itu merupakan alur campuran tiga. Yang berikutnya. Nah, ini dibaca si itu siapa? Nah, Yufi 3. Setting. Setting merupakan penjelasan mengenai latar atau tempat, waktu, dan suasana yang terjadi dalam cerpen tersebut. 4. Tokoh. Tokoh merupakan pemeran yang diceritakan dalam sebuah cerpen. Tokoh terdiri dari pemeran utama dan pemeran pendukung. 5. Watak. Watak merupakan gambaran sifat dari para pemeran watak. Watak terdiri dari 3 jenis, yaitu protagonis, baik, antagonis, jahat, dan netral. Ya, terima kasih Yufi. Unsur yang berikutnya nomor 3 adalah setting. Ini penjelasan mengenai keterangan waktu, tempat, ya, jadinya suatu peristiwa. Ada latar tempatnya di sekolah, ada di hutan, ada di pasar. Jadi nanti kalau mau buat cerpen, boleh tinggal di latarnya ya. Kemudian mengenai waktu, waktu berkaitan dengan malam kah, pagi kah, siang, tengah hari kah, hendak. Lalu yang mengenai suasana, keterangan suasana ya, apakah menegangkan, apakah menyedihkan, apakah gembira latarnya, latar suasana hendak. Kemudian tokoh atau pelaku, pemeran yang diceritakan atau pelaku dalam cerita ini tokoh ya. Pelakunya ada 3 tadi ya. Yang antagonis, yang karakternya apa ini? Jahatnya, sangat-sangat marah-marah, ya kan, lahi terus ada orang kan. Kemudian yang kedua, protagonis kan, berwatak baik. Yang ketiga, ya tokoh netral ya, tokoh netral, tidak berpihak ke antagonis atau ke protagonis. Nah, ini lagi. Baca siapa belakang Tiara? Ya. Alia kelihatan kah? Oke. Sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara pandangan pengarang saat menceritakan kisah pada sebuah cerpen. Sudut pandang dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu sudut pandang orang pertama yang terdiri dari pelaku utama, aku merupakan tokoh utama, dan pelaku sampingan, aku menceritakan orang lain. Sedangkan sudut pandang orang ketiga terdiri dari serba tahu, dia menjadi tokoh utama dan pengamat, dia menceritakan orang lain. Ya, terima kasih ya.
itu mengenai unsur yang keenam, sudut pandang atau point of view. Jadi sudut pandang ini cara pengarang berada dalam cerita. Apakah dia sebagai pelaku utama? Apakah dia hanya sebagai pencerita saja yang menceritakan pelaku lain, kan? Sudut pandang yang kita kenal ada berapa? Yang pertama, ya, pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama cirinya aku atau saya, ya. Pelakunya diri sendiri, tidak ada orang lain. Yang berikutnya, Levi. Orang pertama laku sampingan. Iya, laku sampingan. Orang pertama pensampingan. Kemudian yang berikutnya dia pengamat, ya. Dia menceritakan orang lain. Kemudian amanat. Amanat ini merupakan pesan moral yang terkandung dalam cerita. Jadi setiap cerpen itu pasti mengandung amanat, ya. Ada amanat yang akan disampaikan kepada pembacanya. Apakah amanatnya berkaitan dengan amanat sosial, tolong menolong, bantu membantu, amanat religius supaya kita rajin beribadah, rajin berbuat baik, suka berbuat baik, atau misalnya pesan moralnya, moral misalnya, kan, patuh kepada guru, hormati orang tua, gitu, ya. Nah, dalam buku tugas kalian juga ada contoh dalam lembaran yang Bapak bagikan tadi, ada, ya. Boleh dibaca. Contoh cerpennya itu liburan sekolah. Repa, boleh dibaca. Contoh itunya ada cerpen. Tuh. Cerpen yang itu, yang bukan itu, yang satu lagi. Boleh dibuka maskernya. Iya. 2 paragraf saja. Contoh cerpen, liburan sekolahku. Usai pembagian rapor di sekolah, akhirnya aku bisa menikmati liburan panjang. Meskipun aku tidak mendapatkan ranking atas, tapi aku tetap mendapat nilai yang lumayan baik. Aku tetap bahagia karena membayarkan keluargaku mengajak aku pergi liburan. Ayah dan ibuku mengajakku pergi liburan ke suatu wisata yang menyenangkan. Aku sangat tidak sabar untuk pergi menikmati liburan. Bahkan aku bingung untuk memilih pakaian mana yang akan kupakai. Kali aku pakai baju yang mana, ya? Tanyaku dalam hati. Biru sangat bagus, tapi yang merah juga sangat cocok. Aku pun pergi menemui ayah dan ibu yang sedang asik menonton TV. Lalu aku berbincang dengan mereka. Ayah, ibu, bagaimana kalau kita pergi liburan ke pantai? Aku sangat ingin pergi ke sana. Ayah dan ibu tiba-tiba hanya saling pandang. Lalu ayah berkata, "Nak, liburan kali ini kamu di rumah saja, ya, sama ibu, karena ayah harus ada pekerjaan di luar kota." Aku sangat kecewa dengan pernyataan ayah, tapi aku harus menerima keputusan. Iya, terima kasih, ya. Bagus. Kemudian lanjut paragraf 3 dan 4. Baca something healthy. Hari-hari telah berlalu dan aku hanya menikmati lingkungan sekolahku di rumah saja. Meskipun aku sebenarnya tidak ingin pergi keluar bersama teman-teman, tapi ibu melarangku pergi keluar dan hanya menyuruh membantu melakukan pekerjaan rumah seperti beres-beres rumah. Walaupun aku keluar hanya saat ke pasar, dan itu pun juga ditemani oleh ibu. Ya. Makasih, ya. Bagus, pandai baca. Oke, yang berikutnya. Perangkap berapa nih? 6, kan? 5 dan 6. Yang ini siapa namanya? Efriadi.
Namun aku tetap melakukan pekerjaan yang produktif seperti pelajar untuk menjemput tujuan nasional yang akan memimpin beberapa menanti. Sebenarnya aku juga merasa suntuk berada di rumah terus. Terkadang aku ingin menolak permintaan ibu saat itu, tapi aku cuma bisa terima dan melakukannya. Pada suatu sore ibu mengetuk pintu kamarku dan bilang kepadaku, "Kamu segera mandi ya, ibu tutup duluan." Aku menjawabnya, "Loh kita mau kemana Bu?" Lalu ibu menjawab, "Ibu mau mengajak kamu jalan-jalan ke taman kota. Ya sekalian masa kau di rumah terus." Sontak aku merasa senang. Yang benar Bu, oke kalau begitu aku mandi dulu. Setelah itu aku pergi ke taman kota bersama ibu. Meskipun hanya jalan-jalan sore di sekitar taman, aku sudah merasa senang banget. Mungkin ini karena aku terlalu lama berdiam diri di rumah dan baru kali ini menikmati jalan-jalan. Yang pasti aku sangat senang karena ibu mengajak aku jalan-jalan sore. Ya, terima kasih ya. Bagus. Oke. Nah, dari materi ini apakah bisa dipahami atau ada yang masih mengganjal atau kurang paham? Boleh ditanyakan. Boleh silakan bertanya atau sudah paham? Sudah paham kan? Nah, kalau belum paham boleh bertanya. Nanti Bapak jawab. Boleh mungkin ada yang mengganjal atau belum mengerti. Sudah paham kan? Sudah. Nah, kita bahas bersama contoh cerpen tadi ya. Cerpen ini temanya mengenai ini ya, mengenai libur sekolah ya. Jadi libur sekolah dia refreshing ke pantai, kemana nih ya? Pelakunya aku, ayah dan ibu. Ya. Kemudian alurnya alur maju ya. Ya. Kemudian latarnya, tempatnya di rumah, di kamar, aman. Kemudian waktunya pagi, siang, ada ya, sore ya. Kemudian yang mengenai sudut pandang. Sudut pandangnya apa? Orang pertama kan, karena ada kata aku ya enggak. Orang pertama pelaku sampingan. Pelakunya bapak dan mamanya kan? Iya, bagus. Kemudian amanatnya. Apa amanatnya? Boleh amanatnya misalnya turutilah kata bapak dan ibumu kan? Dia kan ngajaknya tamasya, refreshing kan? Boleh ikuti kan? Bagus. Kemudian atau mungkin ada yang ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak kita langsung ke penugasan. Kita mengerjakan tugas dalam kelompok diskusi. Kelompoknya sudah Bapak bagi kemarin. Nah, boleh dituju sekarang kelompoknya. Bapak beri hitungan 5. 1. Boleh gabung. 2. 3. 4. 5. Oke, sudah ya. Oke, sudah.
sudah? Tugasnya tadi sudah Bapak sampaikan, tugas kelompok. Jadi tugas kalian menemukan unsur intrinsik cerpen yang sudah Bapak bagikan. Kemudian nanti setiap kelompok harus mempresentasikan ya hasil diskusi kelompoknya kepada kelompok lain. Nah, kelompok lain harap menanggapi. Boleh menanggapi, boleh menjawab, boleh juga interupsi, boleh juga ya, boleh. Asalkan dengan disampaikan dengan santun. Ada yang mau menyampaikan, tunjuk tangan. Kami dari kelompok ini, nama-namanya ini, begitu ya. Nah, selama diskusi berlangsung, siswanya harus aktif ya. Jadi anggota kelompok harus membantu kawannya mencari jawaban atau mencari unsur-unsur intrinsik cerpen ini. Bapak beri waktu 10 menit. Disilakan dari sekarang. Silakan. Peserta diskusi harus aktif ya.
gimana kak? Tidak ada ya? Ya, pernah sampaikan kan? Waktunya 3 menit lagi.
Oke, waktunya selesai untuk diskusi. Siap-siap. Kelompok untuk presentasi, kemudian yang tidak presentasi, yang belum giliran boleh bertanya, menyanggah, ya. Kelompok 1. Oke, silakan. Sampaikan nama-namanya siapa. Kelompok lain harap simak dengan baik. Pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Alexander Cantik. Saya Krisdalu Jalani. Saya Ferry. Saya Wiliani Jessica. Harap ke kawan ya, harap ke kawan. Harap ke kawannya. Harap ke kawannya. 1. Diskusikan Boleh dibuka maskernya. Diskusikan unsur intrinsik yang terdapat dalam cerpen tersebut. Jawaban. Unsur intrinsik yang kami temukan adalah tema, alur, setting, tokoh, watak, point of view, dan amanat. Ya. Nomor 2, analisislah unsur intrinsik cerpen tersebut. Hasil analisis unsur intrinsik yang kami temukan adalah sebagai berikut. Tema: keajaiban dan percintaan. Alurnya alur maju. Setting: latar waktu malam. Latar tempat istana. Latar suasana sedih, bahagia, menegangkan. Tokohnya Cinderella, ibu tiri, saudara tiri, ibu baptis, dan pangeran. Watak: protagonis Cinderella, ibu baptis, dan pangeran. Antagonis ibu tiri dan kakak tirinya. Sudut pandang: orang ketiga serba tahu. Amanat: kita harus tetap berbuat baik dan bersabar seperti Cinderella yang selalu baik dan sabar kepada ibu dan kakak tirinya, meskipun mereka selalu jahat kepada Cinderella. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Kita beri aplaus. Ini kan udah aman. Jadi setiap cerpen pasti mempunyai unsur intrinsik dan untuk menganalisis unsur intrinsik kita harus teliti karena setiap penyampaian cerita dari pendengaran berbeda-beda. Oke. Itu tadi penampilan dari kelompok 1. Disilakan kepada kelompok yang lain boleh bertanya, menyanggah, atau minta konfirmasi kepada kelompok 1. Silakan. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya, boleh. Kelompok Levi, ya kelompok Yupi, boleh. Kelompok Reni, silakan tanya. Beri waktu. Boleh tanya. Boleh bertanya atau menyanggah, boleh. Oke, silakan. Kelompok Reni, sampaikan dari mana? Nama dan di mana? Perkenalkan, saya Redia Dejak dari kelompok 6 ingin menanyakan sudut pandangnya. Sudut pandang yang kami temukan yaitu orang ketiga serba tahu. Ya, bagaimana Reni? Tadi Reni bertanya dari cerpen tersebut. Kelompok Reni menanya mengenai sudut pandang dalam cerita. Nah, jawabannya tadi orang ketiga serba tahu. orang ketiga serba tahu. Apakah bisa diterima kelompok Reni? Oke. Ya, tepuk tangan. Oke, selain kelompok Reni, mungkin ada kelompok lain yang mau bertanya, menyanggah. Disilakan. Oke, sampaikan nama dan dari kelompok mana. Perkenalkan, nama saya Putri Patricia, saya dari kelompok 3. Saya ingin menanyakan amanat dari cerpen tersebut. Amanat. Ya. Bolehlah, mau langsung jawab atau sambung jawab ya? Oh ya. Oke, silakan. Amanat yang kami dapat dari cerpen tersebut, kita harus tetap berbuat baik dan bersabar seperti Cinderella yang selalu baik dan sabar kepada ibu dan kakak tirinya, meskipun mereka selalu jahat kepada Cinderella. Ya, terima kasih. Bagaimana kelompok 2? Apakah bisa diterima jawabannya? Oke. Kelompok berikutnya, kelompok yang mau bertanya,
Ya, sampaikan nama dan dari kelompok mana boleh? Perkenalkan, nama saya Forlan Bivanya Pangudada, ingin menanyakan apa watak dalam cerita seperti tersebut? Mungkin bisa diperjelas apa watak pelaku utama barangkali ya, watak Cinderella maksudnya. Oh iya, ya ditanyakan watak pelaku utama apa wataknya? Silakan. Watak Cinderella itu protagonis karena dia baik ya. Seperti dalam cerita tersebut, dia selalu baik dan sabar kepada kakak dan ibu tirinya. Ya, apakah bisa diterima jawabannya? Atau sudah puas dengan jawaban kelompok 1? Kelompok kedua? Sudah? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Oke, sampaikan. Oh. Kelompok Yudit tadi bertanya mengenai kesimpulan dari cerita. Apa kesimpulan dari cerita tersebut? Silakan. Kesimpulannya, jadi setiap cerpen pasti mempunyai unsur intrinsik, dan untuk menganalisis unsur intrinsik kita harus teliti karena setiap penyampaian cerita dari pengarang berbeda-beda. Oke. Kelompok Yudit bisa diterima jawabannya? Kelompok lain apakah ada yang mau bertanya lagi? Atau tidak? Sudah pas? Sudah pas. Oke. Kita saksikan lagi penampilan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Disilakan kelompok 2. Silakan. Oke. Kelompok 2 belum siap. Kalau belum siap, kita menuju ke kelompok yang sudah siap. Kelompok 3 apa sudah siap? Dengan jawabannya 3. Kelompok 5. Oke, kita beri kesempatan ke kelompok 5 dulu untuk presentasi. Sementara kelompok 5 presentasi, kelompok 2 dan 3 siap-siap. Oke, presentasi baik-baik. Sampaikan dari kelompok mana, nama-nama kelompok juga. Baiklah, saya dari kelompok 5 yang beranggota Dea Arisa, Kei Novia Bulu Sitijak, Referensi. Pertanyaan pertama, 1. Diskusikanlah unsur intrinsik yang terdapat dalam cerpen tersebut. 1. Unsur intrinsik terdiri dari tema, latar, tokoh atau penokohan, alur, watak, sudut pandang, dan gaya bahasa dan amanat. 2. Analisa unsur intrinsik cerpen tersebut. Tema, tak selamanya kejahatan akan menang dan juga mengenai kisah kenyataan. Latarnya, dahulu kala di suatu pesta kerajaan. Tokoh atau penokohannya, Cinderella, pangeran, ibu tiri Cinderella, dan saudara tiri Cinderella, dan ibu baptis. Alurnya, alur maju. Sudut pandangnya, sudut pandang orang bertiga, karena pencerita bukan sebagai tokoh utama. Gaya bahasanya menggunakan kata baku. Wataknya, Cinderella baik hati dan sabar, protagonis. Ibu tiri dan saudara tirinya jahat. Amanatnya, kita harus tetap berbuat baik dan bersabar, apapun keadaannya. Jangan pernah berhenti bermimpi dan percaya pada diri sendiri. Kesimpulannya, dalam cerita kita diajarkan untuk selalu bersabar dan berbuat baik dan percaya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 5. Kelompok lain, kalau ada yang mau bertanya, menanggapi, atau interupsi boleh. Silakan. Kelompok 1, apakah ada pertanyaan ke kelompok 5? Ya, sampaikan nama. Saya Christian Gracia Levi ingin bertanya settingnya apa saja? Setting. Oke, mungkin ditahan dulu sambil menunggu dijawab. Boleh kelompok lain ada yang mau bertanya mungkin di kelompok 5? Atau mau minta klarifikasi? Boleh. Mau langsung dijawab? Oh, silakan dijawab. Simak PIP kelompok 1. Itu jawaban dari kelompok 5. Silakan. Saya Dea Arisa menjawab pertanyaan dari
Suasananya? Suasananya? Suasananya malam hari bahagia, sedih dan menyenangkan. Iya. Ya boleh dari kelompok mana mau bertanya ke kelompok 5? Perkenalkan, nama saya Putri Suresia. Saya dari kelompok 3 ingin menanyakan alur dari cerita tersebut. Alur, ya dari kelompok 3 Kak. Menanyakan mengenai alurnya. Saya ada Alisa ingin menjawab pertanyaan dari Putri. Alurnya alur baru. Bagaimana Patricia? Itu jawaban dari kelompok 5 apakah bisa diterima? Ya, sudah paham kan? Terima kasih. Oke, selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya? Kelompok Pania, Adem Ayem kelompoknya, ada apa gerangan? Apakah sudah pas, sudah puas, atau diam kena bingung? Pas, ya, sudah paham. Oke, selanjutnya kelompok 2. Mana kelompok 2? Sudah siap? Oke, silakan presentasikan hasil diskusi kelompok Anda. Ya, disilakan. Perhatikan kawan-kawan, teman-teman semua. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Alfida Mimin. Saya Korlan Gifanya Pangudada. Saya Satria. Saya Audien Kecar. Baik, kami akan melanjutkannya. Diskusikan unsur intrinsik yang terdapat dalam cerpen tersebut. 1. Tema. 2. Alur atau plot. 3. Setting. 4. Tokoh. 5. Watak. 6. Sudut pandang atau point of view. 7. Amanat. Analisislah unsur intrinsik cerpen tersebut. Temanya kehidupan gadis yang bernama Cinderella. Alur atau plot, alur campuran. Setting menjelaskan letak tempat, waktu dan suasana yang terjadi. Di istana, waktunya tengah malam, suasananya sedih dan bahagia. Watak gambaran dari sifat pemeran, baik dan lemah lembut. Tokoh pemeran yang diceritakan Cinderella, pangeran, anak kecil yang memiliki sudut pandang. Aku Cinderella dan pelaku sampingan. Amanat, tetap menjadi orang yang lemah lembut dan baik hati terhadap siapapun meskipun kita dijahati. Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Ya, itu tadi penampilan dari kelompok 2 menyampaikan hasil diskusi mereka. Disilakan kepada kelompok lain jika ada bertanya boleh sampaikan nama dan dari kelompok mana. Silakan satu dulu. Saya ada Alisa dari kelompok 5 ingin bertanya tentang bagaimana bisa kelompok kalian menyimpulkan bahwa itu alur campuran. Berikan alasannya. Oh. Jadi kelompok 3 bertanya, kelompok 5 bertanya ke kelompok 2 alasan menyimpulkan. Gitu. Apa alasannya mengapa cerpen itu disebut menggunakan alur campuran? Ya. Boleh kelompok lain sambil menunggu jawabannya mungkin ditampung atau bagaimana? Langsung jawab? Tampung nggak? Tampung boleh. Kelompok mana lagi bertanya? Kelompok mana ya? Tidak, Pak. Tidak, sudah paham. Pertanyaannya sama. Ya. Bagaimana kalian bisa menyebut cerpen tersebut alurnya campuran? Bagaimana bisa alurnya? Atau kelompok unit tadi mau bertanya? Silakan. Tidak sudah paham ya? Atau yang dimaksud ditanyakan sama begitu ya?
Atau ada lagi mau bertanya? Oke, kalau tidak ada silakan dijawab. Kelompok 2 silakan dijawab. Oke, silakan dijawab. Silakan dijawab, menghadap ke kawan-kawan. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Dea Arista. Jawabannya itu dahulu kala dan suatu hari. Bagaimana kelompok Dea Arista? Jawaban tadi kan pertanyaannya apa alasan membuat kesimpulan bahwa cerpen itu menggunakan alur mundur, alur campuran. Nah, jawabannya tadi adalah ada kata penandanya dahulu kala dan suatu hari. Dahulu kala zaman dulu ya enggak? Suatu hari tidak zaman dulu ya enggak? Nah. Bagaimana kelompok Dea belum masuk jawabannya? Belum ya? Boleh tanya bagaimana yang kira-kira mengganjal yang belum bisa diterima atau belum dipahami, silakan tanya lagi. Apa yang ganjal? Nah. Boleh? Atau mungkin pertanyaan kurang jelas, boleh kelompok Dea bertanya lagi mengenai yang tadi mungkin belum dipahami pertanyaannya sehingga jawabannya mungkin dianggap ngambang ya. Boleh? Ya, silakan. Dahulu kala yang disebut alur itu termasuk alur. Bagaimana bisa dia disebut alur campuran? Sementara alur campuran ini karena tidak bisa hari ini bisa juga suatu hari. Saya ingin Ya, silakan. mengganti jawaban kami, yaitu dahulu kala dan tengah malam. Karena dahulu kala itu kan menjelaskan waktu yang terjadi dahulu, sedangkan tengah malam itu terjadi pada Maju. Bagaimana kelompok Reni? Ya. Apakah tidak keliru dalam memilih alurnya atau plotnya? Ya. Pertanyaan baru lagi, apakah tidak keliru memilih alur atau plotnya? Ada. Jadi kalau keliru, kelirunya di mana gitu kan? Kalau tidak, tidaknya di mana? Silakan dijawab. Kelompok 2. Tidak ada kekeliruan. Karena dahulu kala kan alurnya mundur, kalau tengah malam itu alurnya maju. Jadi campuran dia. Kelompok Reni bagaimana? Apakah bisa diterima jawabannya? Ya, sudah paham ya. Terima kasih. Dari kelompok lain mungkin ada yang mau bertanya? Kalau tidak, kita lanjut ke kelompok berikutnya. Pas ya? Oke, kelompok 3. Kelompok 3, disilakan presentasi sesuai urutan. Kami dari kelompok 3 yang meneruskan kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Saya adalah bertanya. Saya Yunata Tanyo. Saya dari Palina. Saya Putri Satria. Satu, diskusikan unsur yang dapat dilakukan. 2, analisis unsur impresif frekuensi. 1, tema. 2, alur. 3, sentimen. 4, tokoh. 5, warna. 6, sudut pandang. Tema kami menceritakan tentang kehidupan Cinderella. Sedangkan alurnya alur campuran. Settingannya settingan di sana. Waktu tengah malam. Dan suasananya gabungan, ada sedih, ada bahagia, dan menegangkan. Sedangkan warnanya ibu tiri, saudara tiri, antagonis, Cinderella, ibu baptis, dan pangeran itu protagonis. Sudut pandangnya orang ketiga, amanatnya seharusnya kita sebagai orang tua tidak boleh pilih kasih kepada anak kita. Yaitu itu anak diri atau anak kami. Ya, terima kasih ke kelompok 3.
Tepuk tangan dulu kelompok 3 dulu. Karena Bapak perhatikan dah makin lemas kalian. Jadi perlu tepuk tangan kan? Nah, ini kelompok terakhir ya. Terakhir. Boleh ke kelompok berikutnya untuk menanggapi atau bertanya ke kelompok Tiara. Dipersilakan. Kalau Levi mungkin ada yang kira-kira unik-unik atau ada yang perlu disanggah, ditanyakan boleh. Tidak ada, sudah pas, sudah paham kah? Kelompok Pania, bagaimana? Pas, sudah bisa memahami. Kelompok Kalangkang, silakan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Atau sudah pas? Ya, sudah paham kah? Oh, sudah paham. Nah, kalau sudah paham, Saya Pak. oh, kelompok mana? Saya dari kelompok 5 yang bertanya apa? Siapa namanya? Saya Revaliani dari kelompok 5. Revaliani. Bertanya, apa kesimpulan dari cerita tersebut? Ya, dia bertanya mengenai simpulan dari cerita Cinderella. Silakan dijawab, kelompok Tiara. Singkat, padat, jelas. Saya Jonathan Atarido ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Kesimpulannya, kita harus sabar dan berbuat baik terhadap anak kita maupun anak diri. Bagaimana kelompok? Iya, Pak. Ya. Dengan berakhirnya presentasi dari kelompok Tiara tadi, maka berakhir pula pembelajaran kita hari ini. Nah, ada yang masih ingat tadi kita belajar apa? Cerpen. Jangan sampai lupa ya. Ya, harus ingat. Ini usianya masih muda, masih energik, masih kuat kan, masih mampu berpikir. Nah, kita baru saja belajar mengenai materi cerpen. Kepanjangannya apa cerpen? Cerpen itu cerita pendek. Cerpen itu merupakan cerita pendek, jenis karya sastra yang mengisahkan suatu peristiwa, mengandung unsur intrinsik dan ekstrinsik. Kemudian, ya, mengandung cuma satu cerita tunggal kan? Nah, ada yang masih ingat unsur cerpen itu apa saja? Ya. Pintar, masih ingat semuanya kan? Jadi unsur cerpen itu tema, alur, latar, tokoh penokohan, watak, sudut pandang, dan amanat. Itu ya? Oke. Kemudian hari ini Bapak nilai kalian dalam menangkap materi sudah cukup baik dibandingkan dengan yang kemarin. Kemudian partisipasi dalam kelompok juga sudah cukup tinggi, jadi bisa memahami materi dengan baik. Terima kasih kepada siswa sekalian. Nah, berikutnya kalian tetap belajar di rumah. Jangan cuma cukup di sini belajarnya ya. Di rumah tetap belajar. Gunakan media belajar yang ada. Yang punya HP, akses internet, cari di Google. Mengenai cerpen, mengenai novel boleh. Perbandingan novel dan cerpen boleh. Apa bedanya? Boleh ya. Nah, kemudian dengan adanya materi ini, pembelajaran ini, nah diharapkan kita tetap itu ya, meningkatkan kinerja diri, tingkatkan diri kan, memahami cerpen ini supaya betul-betul hasilnya terbaik. Nah, kemudian yang minggu berikutnya kita akan belajar mengenai surat lamar pekerjaan. Jadi sebelum kita masuk ke materi, kalian boleh baca-baca dulu materi di rumah, boleh cari juga di Google ya. Manfaatkan media pembelajaran yang canggih, itu canggih di Google, internet itu ya. Nah, kemudian kita tetap bersemangat, semangat belajar ya. Apalagi kalian bentar lagi kan, ya tetap bersemangat. Jangan seperti tadi, banyak yang datangnya hampir ngepas ya. Ngepas
jamnya. Kita akan masuk pukul 7. Jadi sebelum pukul 7 udah ada di sekolah. Jangan kendor semangatnya belajar. Ya. Nah, kemudian sebelum kita menutup pembelajaran ini, kita berdoa dulu ya. Pada satu siswa disilakan untuk menutup pembelajaran kali ini dengan doa. Silakan. Ya, sampai di sini pembelajaran kita. Lebih kurang Bapak minta maaf. Tetap belajar di rumah. Nah, yang tidak kalah pentingnya, kalian jaga kesehatannya ya. Nah, kalau di rumah, kalau jam malam, kalau jam belajar kan. Jam tidur. Jangan jam tidur kalian begadang atau kemana-mana perginya, atau main HP terlalu larut malam sampai subuh. Tak boleh ya. Karena tugas kita sebagai pelajar adalah belajar. Kemudian jaga kesehatannya juga. Kalau tempat kerumunan gunakan masker ya, karena di tempat kita ini Bapak perhatikan ini musimnya demam, batuk pilek ya. Jadi gunakan masker. Jangan lupa cuci tangan. Ya, jangan lupa minum vitamin untuk nambah imun badannya. Ya, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Pagi.